Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan serta kepahaman pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, sebelum kita memulai pembahasan, mari sama-sama kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jangan lupa sebelum kita memulai membacanya, diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, atau ini merupakan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kita, orang-orang sebelum kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjalankan puasa. Puasa itu gunanya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi puasa yang dijalankan oleh kaum sebelumnya berbeda dengan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki cara tersendiri. Kemudian juga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat familiar. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu hasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Anak-anakku yang saleh dan salehah, dari hadis ini kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bergembira akan kedatangannya bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat banyak manfaat dan kemuliaan untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama. Kemudian
ada maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang kedua, dan di 10 hari yang terakhir kita akan dijauhkan dari siksanya api neraka. Makanya dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bergembira dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Berikut ini ada percakapan dua orang sahabat yang bernama Ferry dan juga Ali. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa. Baguslah. Tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya, puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya. Lanjut Ferry. Niatmu bagus sekali Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan, karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Timpal Ali. Mengapa harus berpuasa? Yang pertama, agar kita menjadi golongan orang yang bertakwa sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa itu sendiri artinya adalah menjalankan segala perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangannya. Kalau kita sudah takwa, pasti Allah akan cinta kepada kita dan sayang kepada kita. Dan jaminan yang akan kita dapatkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan sayang kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang kepada kita, kita meminta apapun kepadanya pasti akan segera dikabulkan. Maka dari itu, wajib atas kita menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ketentuan puasa ada 3. Pertama, ada yang namanya syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Dan yang ketiga adalah rukun puasa. Perbedaan syarat dan rukun adalah syarat sebelum kita melaksanakan, rukun adalah aturan yang ada di dalam puasa tersebut. Mari kita pelajari syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal, yang maksudnya adalah pingsan, tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib puasa, tetapi untuk berlatih agar dia terbiasa menjalankan puasa, diajarkan atau dilaksanakan sejak usia masih muda atau masih belum dewasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak puasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya yaitu 1 mud. 1 mud sendiri adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah berupa beras atau makanan pokok yang menyenangkan di wilayah atau daerah tersebut.
Kemudian yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Contoh, orang non-muslim, dia tidak bisa berpuasa atau tidak dalam hitungan puasanya orang muslim. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasanya. Maka syarat sah puasa adalah orang yang memiliki kesadaran penuh. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita maupun nifas. Orang yang haid tidak sah puasanya. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah puasanya. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Contohnya pada bulan suci Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum fajar shadiq atau waktu subuh. Niatnya kita tahu, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa Ramadan. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq atau subuh hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Dan yang keempat adalah hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa ada 5, diantaranya makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid ataupun melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar, maupun itu juga pingsan ya anak-anak. Dan yang kelima, murtad, artinya keluar dari agama Islam. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela yaitu berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Jadi bagian 5 ini sesuatu hal yang merugikan bagi kita orang yang berpuasa, yang tidak membatalkan puasanya, tetapi pahalanya tidak kita dapatkan. Yang harus kita perhatikan adalah jagalah puasa kita jangan sampai batal ataupun rusak sebab karena kelalaian kita sendiri. Sikapku atau sikap kita adalah, insya Allah kita harus selalu belajar tentang puasa Ramadan. Yang kedua, insya Allah kita harus selalu sabar sebagai buah dari puasa Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas hari ini, kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Apabila tugas sudah dikerjakan, jangan lupa langsung dikirim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.